Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, this is People balik lagi di podcast LPPM, sebuah podcast yang diproduksi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bina Mukti. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang perempuan. Beliau juga merupakan seorang dosen dan mempunyai jabatan sebagai dekan. Tepatnya di Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bina Mukti. Nah, daripada saya yang menjelaskan, langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Halo Bu. Iya, apa tuh? Eee, Terima kasih Bu, atas kehadirannya. Sama-sama, kembali kasih ya. Ya tentu dengan kesibukan, seorang dekan dan dengar-dengar, terakhir hari ini UAS Bu ya? Ya, terakhir kemarin Kamis itu UAS terakhir, sekarang masih ada kegiatan kita disambung dengan SUP. Oh, UAS. Nah Mhm. nah berarti terima kasih sekali tuh dengan banyaknya kegiatan Ibu Dekan, bersedia untuk mampir sebentar di podcast LPPM. Alhamdulillah. Nah, ceritain dulu deh Bu, bolehlah latar belakang Ibu dari waktu kecil, hobi, sampai sekarang menjadi, dekan Fakultas Pertanian. Dari kecil ya, Dari kecil. sampai besar. Dari kecil, sebetulnya saya 0 tahun di Bandung. Kelahirannya di, ya kampung terpencil lah, di kadipaten ya. Kadipaten itu, kadipatennya Majalengka. Karena banyak yang namanya kota kadipaten, kalau saya Majalengka. Kemudian, 0 tahun di Bandung, TK di Bandung, SD Soka 3 Bandung, SMP 4 Negeri Bandung, alhamdulillah SMA Negeri 5 Bandung. Angkatan 8 ya, alhamdulillah SMA favorit Iya, tapi ya, betul betul. ada Armand Maulana, ya. Kebetulan Pak Boyke Oh, Pak Boyke. juga, kemudian almarhum Pak Patah ternyata SMA 5 juga bergabung di zaman STPT. Nah, kemudian S1 STPT, kemudian STPT berubah jadi UNWIM, Universitas Winaya Mukti. Yang APT dulu STPT, STPT menjadi Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. Ada 4 fakultas. Berarti waktu itu kemudian saya lulus di tahun 91, Mhm. 92 mencoba melamar ke Kopertis wilayah 4. Mudah-mudahan ya. Ternyata terima, Mmm. kata orang ya, kata orang, kok dari PTS bisa jadi pegawai negeri? Mhm. Hak kita dong, ya. Ya. PTS jarang Bu, PTS ke Kopertis keterima menjadi PNS. "Masa Pak?" kata saya ini buktinya bisa gitu ya. Mhm. Dan waktu itu di 993, TMT 93, saya dikembalikan lagi ke UNWIM yang sudah menjadi UNWIM. Oke. UNWIM itu kan 91, Mhm. nah sekarang, saya TMT 93. Nah, ketika saya ke yayasan, Bu, baru ya ada PT, ada PNS itu yang dikembalikan lagi ke UNWIM. Nah, Iya iya. alhamdulillah makanya sampai Pak Asep Hilman, rektor yang berapa ya Pak Asep Hilman, Bu Deti itu adalah aset UNWIM. Karena Wih. semuanya mulai dari STPT, Mhm. UNWIM Wih. sampai sekarang menjadi dekan itu tetap setia dengan UNWIM. Ya. Oke ya? Oke. Nah, apalagi? Tadi Bu sebentar, itu kan dari sekolah favorit SMA ya, itu Mhm. Ibu bagaimana maksudnya sekelas dengan, Pak Dr. Boyke? Itu gimana? Enggak, Pak Boyke mah di bawah Oh, di dong. bawah. Saya 83, Pak Boyke masih, adik tingkat, cuman waktu ngobrol Pak Boyke dulu, "Saya juga SMA 5 Bu." Oh. Oke oke. Wah, jadi emang perjalanannya berarti sampai sekarang cukup lama dan setia di UNWIM Bu ya? Ya, tetap. Nah, dulu itu Ibu sampai sekarang menjadi seorang dosen itu cita-cita atau apa ya, ngalir begitu saja? Kalau cita-cita mah sebetulnya mah pengen jadi penyanyi, Penyanyi. Penyanyi, oke. pengen jadi artis, kata pepatah Bu Deti, "Ngapain jadi dosen? Gak ada Mhm. uangnya."
Tapi Nanti pernah nyoba gitu Bu? Maksudnya les musik gitu? les musik dari SMP. Oh dari SMP? Namanya di RRI, Radio Republik Indonesia. Ketika saya mau podcast teringat masa lalu ya. Jam 4 saya siaran di RRI nyanyi. Waktu itu ya. Kemudian SMP, SMA ya. Nah, lepas lagi nggak ikutan, namanya waktu itu di RRI itu Genta Pakuan. Yang dulu itu Sabo bahasa Sunda ya, nggak apa-apa, kena naon. Hari tatu kalau saya les musik itu ya Purwacaraka, ada Tri Utami, kemudian siapa Bang Elva Sesoria. Dulu Elva Sesoria Purwacaraka waktu itu masih guru ya. Saya masih kecil, lagu naoge, lagu Pelangi-Pelangi, lagu Naik Delman ya. Pokoknya lagu anak-anak zaman dulu lah. Sampai tapi kalau kita siaran nyanyi sore itu di RRI lagu-lagu lama. Sekarang lagu-lagu lama teh dulu mah teu lama. Ayeuna lama teh ya. Jadi legend dulu mah memang favorit gitu ya. Lagu-lagu Ari Kusmiran, lagu-lagu Isukianto lah gitu ya. Ambers gitu masih itulah. Pak Rifki bisa bilang saya ini umurnya berapa. Saya tahu lagu-lagu itu. Kayaknya Ya. enggak deh. Itu ya. Ya. Itu perjalanan. Jadi ketika SMA 5 mana ini mau sekolah ya. Karena waktu itu ketika saya kalau sekarang mah SBM apa? SBMPTN ya. Nah, dulu mah zaman perintis ya. Saya mah kalah ngiluan audisi di Remako. Zaman dulu teh Remako Irama Tara gitu. Saya ke Jakarta kecil-kecil ikutan audisi lah gitu ya. Saya yang jadi penyanyi. Ya sudah takdir menentukan kalau saya harus jadi dosen gitu ya. Nah, jangan tes nyanyi saya di sini lain kali. Nanti kita ada loh, kita ada tenang. challenge buat tes nyanyi. Nah berarti apa namanya ya cita-cita sebagai penyanyi lah Bu ya. Nah lalu itu apa Bu dorongan Ibu apa namanya ya kuliah jadi akademisi sekarang? Apa dorongan? Semua juga ibu kan dosen Unpad ya, Fakultas Pertanian. Bapak dulu kerja di pajak ya. Semua juga cuman yang latar belakang sekolah hanya ibu saya waktu itu. Ya ibu pasti mendorongnya makanya sekolah teh di SD, SMP, SMA kudu negeri, lamun teu negeri mah bodoh gitu. Ya waktu itu ternyata alhamdulillah saya dipacu sama ibu, pokoknya dulu mah sekolah teh harus negeri. Zaman PTS, zaman swasta belum. Sekarang mah banyak ya swasta, mahal-mahal dah gitu. Dulu mah nggak ada, paling almasum gitu ya. Gitu. Baik. Nah, jurusan pertanian sendiri itu karena berarti apa? Ikut ibu ya? Ikut ibu. Saya kan orang yang mengabdi sama ibu. Tapi ya, Ya. waktu dulu di kuliah aja Pak Ibu nggak ada preferensi jurusan lain tuh apa? Ada, karena lihat ibu kan pertanian cuman PTS-nya waktu itu Bandung Raya sudah ada ya. Unpad waktu itu saya tidak mencoba karena memang hayang audisi tani teh tadi gitunya gitu. Pokoknya makan kuma Allah. Tahunya pas kita lewat ke Sumedang, kok ada APT ya, Akademi Pertanian Tanjung Sari. Ikut tes baru alhamdulillah. Dulu mah 400 yang tes, yang lulosnya itu hanya 90. Zaman itu kita 1 tahun itu 400.000. Tidak ada lagi pungutan yang lain. Karena milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, berarti ada kelebihannya ya di situ. PKL, PKM, KKM dibayar, PKL dibayar. KKM dulu ya, kemah kerja mahasiswa dibayar itu. Sampai udah berapa tahun, 2 tahun piknik, oke setahun sekali kita ada piknik dibayarkan gitu.
Makanya dulu memang favorit, semua pengen ke STPT, APT lah. Nah, iya. Berarti 400 itu udah include semua Bu ya? Sudah 1 tahun, cuman tahun berapa? 86. Ayeuna mah bagusnya berapa ya. Tetep we mahal ya. Mahal. Soalnya gaji saya 93 juga cuman 140.000. Coba di 86 ya berarti ayeuna mah wajar lah kalau ka Unwim teh jutaan lah gitu ya. Gitu. Ya memang Cuman nggak ada cicilan, nggak ada cicilan. tidak ada cicilan. Honor dosen dulu aya recehan. Honor dosen di STPT mah ciri khasnya ya aya logaman gitu, henteu logam mulia gitu. Oke. Nah, ini menarik sebetulnya, masih panjang sebetulnya kalau kita korek-korek masa muda Ibu gitu ya. Tapi kayaknya kita langsung saja berarti Bu Ibu tadi cita-cita jadi penyanyi lalu kemudian sekarang menjadi dosen. Nah, ini soal research Bu. Jadi research pertama itu apa? Riset pertama saya tuh sebetulnya banyak sih ya. Dosen dulu, zaman dulu ya, pertama awal dari Unwim. Nah, saya masuk Peperta Unwim ya. Peperta Unwim dulu kita masih didanai oleh LPPM sebenarnya sudah ada ya dulu. Cuman kita ya ini teh LPPM naonnya. Pokoknya tiap tahun itu Bu Detita ini ada uangnya 4 juta tuh ya, 4 juta. Ya aya uangna sok silakan apa. Zaman dulu mah ya belum ada komputer ya. Belum ada. Kita ikut, Pak mau apa? Mau penelitian apa sok dulu mah masih kene misalkan pakai belum zaman SPSS ya. Masih pakai kalkulator gitu. Jadi penelitian juga tidak banyak menganalisis statistik gitu ya. Itu sudah ada sebenarnya zaman cuman identiknya LPPM lah dulu. Sudah ada mengeluarkan dana untuk penelitian dosen. Ya, kemudian kesininya banyak kita melakukan dosen dan zaman itu pun sudah ada yang namanya yang sekarang hibah. Sudah ada hibah. Kita juga yang namanya pemula ada. Cuman besarannya tidak terlalu besar ya. Dulu zaman Pak Dede Mahmiludin yang sekarang jadi kepala SPTH, saya selalu berkolaborasi dengan dia. Ayo deh mau apa gitu ya. Kemudian yang zaman sekarang gitu ya yang sudah ini saya mendapatkan hibah doktor waktu saya kuliah S3 karena sebenarnya hibah doktor itu adalah percepatan studi. Saya 2 kali 3 kali ya di awal kita mau penelitian kita kumpul dulu artinya seperti monek ya. Ibu SUP-nya apa, judulnya apa, nanti di situ kita punya 2 reviewer, Bu coba kita masukkan analisis yang ini, oh boleh Prof, malah lebih banyak, lebih kaya, lebih mendalam. Balik deh ke promotor, Prof ini bisa diinikan, oh boleh. Nah ternyata judul dari awal sampai akhir itu mahasiswa kan kalau mau bikin riset judul heula gitu ya. Sekarang masuk silahkan topiknya apa, judul itu bisa berubah berapa kali. Itu hibah doktor tahun 2013-an lah ada ya 2013. Maaf Bu, berarti apa? Setiap penelitian itu beragam gitu ya? Atau ada bidang fokus yang memang ditekuni? Nah, ketika S3 saya sudah mulai fokus di bidang harga cabai merah keriting. Kebetulan suami saya kan memang di bidangnya breeder cabai merah keriting. Nah waktu itu sudah saya menentukan itu dan memang saya menggelutinya soal harga. Sampai sekarang gitu ya kalau mau tanya-tanya harga ya harga komoditas yang turun naik itu kayak kolor turun naik. Nah itu pembahasannya saya sering lihat di TV, oh ini begini pangkalnya mah sebenarnya mah datanya harus sama, sumbernya dari sama kayak kita punya
gosip, cari dulu sumber datanya dari mana gitu ya. Nah, itu sampai sekarang saya tekuni semua jurnal saya itu pasti ngarahnya cabai merah keriting atau cabai merah lah ya. Karena dalam nomenklatur itu ada 3 cabai merah besar ya, cabai merah keriting, cabai hijau. Oh. Nah tapi ini dulu Bu, nanti sebelum kita masuk ke sana. Hal yang paling berkesan dulu Bu, maksudnya, apa namanya, dalam soal penelitian, Ibu mempunyai, "Oh ini tuh penelitian pertama saya." Kesannya tuh gimana gitu? Pertama, melakukan sebuah penelitian? Pertama, Iya. eee, banyak kendala ya, sebenarnya Oke. kendalanya banyak. Makanya kalau mau sekolah, mau internal, mau eksternal ya, Mmm. keluarga kita, saya kan perempuan ya, jadi dosen juga kan kudu izin dulu. Enggak, Iya iya. betul. Ketika saya sekolah, apa sekolah Prof Ai, "Neng sakola," "Iya Prof." Mau kita sekolah, biasanya saya ke Prof Ai bilang, "Cece, iya Ce, saya mau sekolah." Tapi izin dulu kan. Mhm. Ketika izin dari suami baru, padahal waktu itu saya tidak punya uang, tapi saya tidak mau tugas belajar, sieun ngembalikin gitu ya. Sabaratus juta coba sekarang ya. Nah, tekad sudah, "Pak, satahun we heula bayar, mudah-mudahan ada uangnya." Dari setahun itu saya kumpulkan dari sertifikasi, makanya setiap saya ke LDikti, Pak Koordinator, tolong jangan stop serdo saya bisa sekolah dari itu ngumpulin gitu ya. Mungkin kalau dosen dari mana lagi kalau bukan dari sertifikasi dosen gitu ya. Bela Mulailah sekolah dan alhamdulillah 7 semester selesai. Riset saya setahun setengah, padahal mah cuman meneliti harga doang. Harga doang Kak Dinas Wow. kucuk "Bu, Ibu mah pulang nanti saya kirim, filenya Iya. lewat email," gitu ya, zaman email. "Oke Pak." Sampai saya dikasih oponen di Jogja, dulu Pak Jamhari itu masih Dekan Fakultas Pertanian UGM. Mmm. Pak Jamhari, kita email-emailan gitu ya, yang namanya dosen kan urang Iya. deg-degan sih teu diangkat telepon gitu ya. Jadi, "Bu email saja," ternyata ke sini, kalau dekan, setaraf dekan di UGM Mhm. itu punya sekretaris. Jadi yang Iya. jawabnya itu sekretaris, "Bapak lagi di mana?" "Lagi di luar negeri." "Coba urang rek sidang isukan di luar negeri keneh kumaha kan lieu?" Gitu ya. Iya iya iya. Soal harga itu. Jadi kalau yang niat pertama-tama tentu, apa namanya, mandiri Bu ya? Mhm. Ya biaya Yang mandiri. pertama mandiri. Di saya waktu jadi kaprodi S2 itu, membuat borang, Mhm. borang akreditasi itu memang di situ ada struktur, eee, penelitian ya. Penelitian, judul, satu misalkan nomor satu penelitian judulnya apa, di paling kanan pojok itu sumber dana. Mmm. Jadi sumber dana dari mana, kalau sekarang mah kan misalkan hibah BSDPM gitu ya. Iya. Nah dulu mah jarang gitu ya, Mmm. apalagi sekarang ada BRIN gitu ya, Nah iya iya. Astra gitu ya. Mhm. Kita jarang mengakses hal tersebut. Ya mungkin nya baheula mah da meureun ku ulun keneh nya Unbim oge gitu kan. Ku ulun keneh nggak sekarang, kemudian medsos, kita Iya medua betul. semua online, sampai Mhm. nu luar negeri kita bisa dapet juga gitu ya. Dulu mah ya terbatas, jadi di nemu ngisi borang teh pasti banyaknya mandiri mandiri mandiri, tapi lain Bank Mandiri, Nah itu Bu, mandiri. berarti kalau keterlibatan dengan industri atau instansi apa tadi Bu, pernah? Pernah, eee, Boleh yang diceritain Bu? terakhir ya, Iya. yang terakhir saya diminta oleh Dinas Ketahanan Pangan Garut ya. Oke. Menyelesaikan sebetulnya dulu juga teman-teman yang di konsultan sering meminta menyelesaikan proyek mereka. Mmm. Bidang saya dulu yang paling spesifik itu kependudukan, pasti diberi kependudukan gitu Oke. ya. Kalau yang kemarin, Dinas Ketahanan Pangan itu, judulnya boleh saya bacakan ya? Boleh boleh Bu. Ditulis bisi lupa gitu teh. Kajian stabilisasi harga komoditas pangan pokok strategis di Kabupaten Garut. Mmm. Berarti tetap sama harga ya, Ya. berarti saya harus konsisten di situ, kan rek jadi guru besar, cenah, iya, Amin, amin pasti. ya.
Jadi semuanya ke sana. Karena kalau suami saya kan bidangnya memang cabe di breeder cabe. Jadi kata orang, udah itu mah geus cocok lah dinu cabe mah. Salakina tukang ieun cabe, budakna nyieun kajian cabe merah gitu. Itu ya, itu eh, berapa bulan ya? Ada 4 bulan. Bulan. Ibu sendiri di UNUIM atau ada anggota di UNUIM? Ada? Di DKP ya sama dengan orang DKP-nya. Dari sini saya bawa rekan-rekan di bawah lah. Bu Jahra sok ikutan analisis, Pak Edang ayo ajak-ajak ya. Siapa lagi kalau bukan generasi penerus saya gitu ya. Sok diajak-ajak, oke Paripi ayo gitu ya. Sana ayo gitu ya. Oke mas saya itu menjadi guru besar teh meureun ka boga podcast. Boga apa? Bodyguard gitu ya. Boga muah segala gitu ya. Gitu ya. Itu pasti makanya saya juga sekarang banyak sekali dibantu ya. Kalau nggak begitu mah ya pekerjaan saya kan banyak gitu ya. Nggak ngurus baik LPPM. Semua Tridharma perguruan tinggi harus saya urus dong ya. Sampai mahasiswa anu demo jeung nu gelut gitu. Nah yang terakhir Bu, yang kemarin Ibu kan mendapatkan hibah ya dari, kalau sekarang jam di Kisah Intek ya namanya. Di sekarang ganti ya? Ganti, makanya banyak loh, ada banyak lah dokumen yang mesti dirubah kan terganti nama itu sistem. Nah ya, yang memang agak ada juga sistem ya sekarang itu banyak berubah. Yang terakhir itu kan Ibu mendapatkan hibah fundamental. Itu bisa diceritakan Bu? Yang fundamental ya. Yang fundamental saya punya topiknya begini. Saya agak kurang pede kalau nyebutin judul topik karena kalau topik itu bisa berkembang ya. Analisis dampak variabilitas iklim terhadap produksi cabai merah tuh. Cabai merah lagi kan? Itu mau keriting mau besar merah gitu ya. Dari situ masih titik 2 menyusun strategi adaptasi dan mitigasi untuk pembangunan berkelanjutan. Ternyata iklim di kita kan sering berubah. Ayeuna guludug can tantu hujan. Ternyata di disertasi saya yang terakhir itu pola tanam cabai itu ada yang monokultur, multiple cropping, yang ada 3. Saya ada risetnya ada 3. Ternyata kalau produksinya mau tinggi kita tanamnya monokultur. Satu ya. Tapi petani biasanya juga nanam lebih dari 1. Selang-seling, aya cabe, handapna aya engkol gitu kan ya. Nah, selang-seling. Itu multiple cropping biasa dilakukan oleh petani. Nah, sampai sekarang yang namanya iklim tidak bisa ditebak ya. Nah, ini saya mengumpulkan data curah hujan, kelembaban, itu semua ada di 5 wilayah. Cianjur, Sukabumi, Garut, Medang, Majalengka. Hampir semua 3 daerah itu variabilitas iklimnya berbeda ya. Dan memang sangat mempengaruhi. Di disertasi saya yang terakhir, kalau mau produksinya tinggi, bagaimana menangani cabai merah yang ditanam di musim hujan. Makanya ayeuna urang kudu ditibungan hiji-hiji gitu dah ya. Kalau petani kita sarankan menanam cabai merah di greenhouse aman ya tina hujan ya. Tapi kan berapa biaya yang harus disediakan oleh petani dengan menanam di greenhouse. Ya. Ini menarik. Nah ini awam aja Bu ya, saya ya non pertanian gitu kan. Ya memang sebetulnya kalau climate change itu kan isu global. Isu global. Di beberapa negara juga sama. Nah jadi apa ya, dengan dengan penelitian Ibu ini, ya tadi kalau misalnya petani ingin untung gitu Bu ya, dengan kondisi climate change yang tidak pasti ini, maka dia mesti monokultur gitu. Monokultur kan baik. Cuma 1 ya namanya, tidak yang lain. Tapi sebetulnya kalau di Indonesia, saya sering ngobrol dengan Mr. Kim dulu.
kalau di kebun. Indonesia itu tidak punya kendala dalam iklim. Karena cuma dua, musim hujan dan musim kering. Ternyata kalau saya belajar di kebun itu ada varietas yang bisa ditanam di musim kering dan di musim hujan. Itu dua. Jadi ternyata tidak ada kendala di dalam produktivitas. Tinggal maintenance, pemeliharaan ya, tinggal pemeliharaan. Nah, yang tahun 24 ini saya ingin lanjut, mudah-mudahan dapat ya. Amin. Tahap 2 ya, tahap 1, tahap 2 mudah-mudahan kita dapat. Itu kita pingin pasang alat. Oke, ya. Karena kan sekarang sudah mulai ke sana ya. IoT ya, smart farming itu kan ya. Kalau kita nggak punya teknologi ke sana, generasi penerus kita nggak menarik lah. Ke eye catching meureun gitu ya, ke eye catching. Mulailah kita dengan alat. Nah itu spill aja Bu, spill. Kira-kira gambarannya gimana tuh kalau dengan alat? Dengan alat ya, dengan alat berarti kita sebetulnya hampir sama ya, mengukur curah hujan, berapa curah hujan, kemudian kita bisa mendeteksi curah hujan yang seperti apa supaya tidak merusak produksi. Iya. Seperti itu. Ini hampir semua sebetulnya kalau alat berarti kita harus kerjasama dengan Fakultas Teknik. Nah, Teknik elektro, di Unwin-nya nggak ada elektro. Universitas lain boleh nih. Universitas lain, nah elektro ya, rakit gitu. Karena kalau hibah, mau hibah penelitian, mau hibah PKM kan Pak Dikti tahu sendiri. Kita tidak boleh beli langsung, harus ya. Ngerakit, ketika ngerakit dulu sampai mobil ya, itu juga kita harus ngerakit baru didanai gitu. ya karena inovasinya di situ Bu ya. Inovasinya. Wah, menarik sekali nih. Mudah-mudahan Bu harus dilanjutkan. Siap, insya Allah. Insya Allah kita LPPM coba bantu Bu ya. LPPM selalu setia mendampingiku gitu ya. Ini baru penelitian PKM, kebetulan saya juga masih dengan EB2TI. Dan di KP sebentar lagi kita punya komoditas tembakau ya. Untuk apa namanya tuh? Yang dengan Dinas Pertanian Pangan Sumedang. Oh, Yang situ mudah-mudahan Februari ini sudah mulai jalan tanam ya. Mudah-mudahan Uni menjadi show window-nya tembakau, nanti orang berduyun-duyun ke sini lihat tembakau ya. Karena tembakau jangan diidentikan hanya untuk rokok. apa tuh? Tapi pestisida juga bisa dibuat dari tembakau. Itu ya, gitu. Dan aku di Sumedang belum ada juga tembakau. Aja sebetulnya Tanjung Sari itu sentra. Kita punya yang disebut pasar bako tuh. Pasar bako yang di alun-alun di belakang. Nah itu UPTD tembakau ada pasarnya kan. Nah itulah pasar lelang tembakau di Jawa Barat. Dulu cerita Pak Musli, Tanjung Sari itu punya pabrik rokok. Makanya Pasigaran, daerah ke sana ke atas itu semuanya tembakau rajang gitu ya. Dan sekarang kalau kita ke pasar Tanjung Sari, tidak dari Tanjung Sari saja, dari luar juga banyak yang namanya pasar di mana gitu ya, pasokan mah gitu. Kita Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang mudah-mudahan insya Allah ingin meng-up lagi kejayaan Tanjung Sari melalui tembakau. Keren banget. Oke, itu keren banget. Sebetulnya banyak yang bisa kita bincangkan Bu ya. Karena Ibu juga kan selain mendapatkan kemarin penelitian ada juga PKM. Dan itu tadi juga Ibu spill sedikit berbagai proyek lainnya ke depan Bu ya. Mudah-mudahan tercapai Bu. Siap, amin. Ini sebetulnya kita permulaan, nanti akan ada podcast kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah kita akan betul-betul koreksi apa namanya. Ya kita berbagi lah dengan para research people yang lain, kampus yang lain. Unwin itu punya riset A, B, C, D dan lain-lain. Nah paling kami minta apa Bu ya, saran atau apa ya, wajengan gitu. Bagaimana Bu dengan LPPM hari ini ke depan atau apa yang mesti kita perbaiki? LPPM ya.
Alhamdulillah kalau lihat LPM yang dulu sekali ya waktu saya datang ya, da baheula mah teu ngawujud teh LPPM teh ya. Dosen nyieun sarorangan jurnal gitu ya. Yang lalu juga komo nu dulu mah tempat-tempat mah acak gitu ya. Padahal kita cari LPPM ketika kita KKN, sahnya untuk PKD itu cap LPPM bukan Bukan fakultas. fakultas. Berarti harus ada dong ya. Ketika beberapa kali saya visitasi akreditasi tetap LPPM yang ditanyakan. Istilahnya mah kalau LPPM mah gelandang depan, itu mah ya. Ah, Bu, ini ada jurnal. Jeng-jengkeun jurnal kayak saya, makanya saya teh bawa jurnal jeung buku. Tah, buku. Ini guys. Buku, guys. Ini tuh, ini baru telu ya. Belum ada di rumah. Ini Paspalum, Orchid Agro, Orchid Agri. Terima kasih LPPM ya. Sekarang kan udah e-book ya, Kima juga sudah online gitu ya. Makanya saya kadang-kadang jarang sekarang punya gini ya. Tina laptop gitu ya, tina file gitu ya. Mudah-mudahan dilihat LPPM sekarang sudah mulai ya. Ketika kita tidak punya sektor meeting, muncul sektor meeting. Ini sangat diperlukan daripada kita mengengkenkan ke batur gitu ya. Itu salah satu alat yang harus dimiliki oleh LPPM. Nanti mudah-mudahan perpustakaan harus punya ceker juga untuk menceker skripsi. Ya. Ya, skripsi, tesis gitu ya. Jadi jangan sampai plagiarisme gitu ya. Zaman saya di S3 tuh plagiarisme ya. Lebih sekarang seperti apa. Kemudian LPPM sekarang sudah mulai nih, mudah-mudahan di banyak-banyak. Amin, Ya. Bu. Kita sudah Usahakan. sosialisasi ya. Alhamdulillah LPPM sudah semangat ke sana. Mudah-mudahan dosen yang lainnya juga semangat gitu ya. Karena kita harus naik peringkat dong. Ya Dengan tentu. peringkat juga harus sampai ke atas, orang lain sudah puluhan, ratusan, masa kita di bawah terus. Tapi ini ada peningkatan ya. Jurnalnya sudah banyak gitu ya. Mudah-mudahan karena kita punya S2 yang mewajibkan mahasiswanya untuk punya LOA sebelum sidang ke mana deui gitu ya. Berarti kan saya teh butbet ke sana. Bu ini ya Untirta UGJ yang paling banyak Universitas Galuh tuh Kang Nurdin ya. Kang dulu saya itu sudah biasa kirimkan berapa jurnal gitu ya. Biasa ya slot tuh. Biasanya kalau di jurnal slot gitu ya. Namanya teh slot. Nyakeuna teh slot gitu. Ya slot teh gitu. Ada gitu ya. Kita antar universitas saling berkontribusi di dalam jurnal. Mudah-mudahan LPPM juga semakin banyak. Kan saya bisa teleponan nih. Kemudian mudah-mudahan sampai kekurangan lah gitu ya. Jangan sampai kurang aya naskahna keneh tapi enggak sampai 1 tahun. Mahasiswa 3 bulan gitu ya. Bu, udah accept-nya aja gitu ya. Kalau bisa makan langsung LOA gitu ya. LOA udah pasti akan diterbitkan gitu ya. Mudah-mudahan LPPM sekarang punya gedung ya meskipun nanti mah harus khusus ya. LPPM harus khusus, di situ kinerjanya banyak ya. Mudah-mudahan juga bukan dari Kementerian Ristek aja ya. Sebentar lagi mungkin dari BRIN ya. Mahasiswa kita ada yang dapat beasiswa dari BRIN ya. Ada S2 ya. Udah mulai. Itu kan apply-nya tergantung dari mahasiswa. Dapat beasiswanya itu. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti juga staffnya banyak ya. Kalau itu kadieu untuk dekan wae tidak dosen-dosen yang lain cari gitu ya. Nanti mah dosen di alas. Bu, ini tah penelitiannya. Bu, ini bagian Bu Deti, ini bagian Prof Nunung, ini bagian Prof Prof Tin siapa? Ya itu tinggal digawean ya. Pokoknya mah rame. Zaman saya kalau ke LPPM Unpad itu ada bidangnya. Tidak satu khusus pembangunan, khusus kependudukan gitu ya. Jadi udah sesuai bidangnya satu gedung. Mudah-mudahan insya Allah lah Pak Rektor semangat LPPM terus maju gitu ya. Amin. Seperti itu. Oke. Wah, Semangat terima semangat. kasih. Terima kasih Ibu udah bincang-bincang di podcast LPPM. Buat teman-teman The Street People yang kepo dengan narasumber kita kali ini,
nanti kami sediakan deskripsi Google Scholar Bu ya, boleh ya? Ya boleh. Supaya barangkali di sana ada peneliti atau dosen yang kepo dengan narasumber kita ini, tinggal klik-klik saja, cari saja aja penelitiannya. Citasi juga Bu ya. Citasi. Citasi. Jangan lupa citasi ya. Citasi. Biar aku naik. Kalau profesor juga sekarang kan citasi naiknya ya. Ya, Gitu. betul. Subscribe. Ya, dan juga channel kita di subscribe dan juga nanti ada Instagram dari narasumber kita, boleh di-add atau mau di TM langsung barangkali untuk mahasiswa yang mau lulus dan kebetulan penelitiannya soal capek. Iya sama. Boleh kita sharing ya. Dan juga ini buku berarti udah beredar banyak Bu ya? Banyak. Banyak. Ya, buku nanti juga kita cantumkan di deskripsi YouTube. Barangkali itu saja Bu, terima kasih untuk banyak. permulaan awal sudah bersedia hadir di podcast LPPM. Terima kasih juga kepada Pak Ketua ya. Pak Ketua itu selalu Pak Ketua yang sosialisasi acara ini. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.